Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Data Warehouse pertemuan 2. Semoga kalian sehat-sehat dan dalam lindungan Allah. Untuk modul dapat di-download di hani042.blogspot.com. Sudah saya berikan linknya di Classroom. Lalu bisa kalian download. Mohon maaf saya menggunakan modul dari dosen lain dan saya mohon izin kepada Bu Hani untuk memakai modulnya dan menjelaskannya. Kita mulai saja. Outline-nya ada 5, ada fitur, ada data mart, komponen, metadata, dan trend data. Fitur ini juga dapat dibagi-bagi menjadi 5, subjek, integrasi, varian, non-volatil, dan butiran data. Nah, ini ada data set ya. Apa bedanya data operasional dan data berorientasi subjek? Kalau data operasional itu biasanya datanya seperti ini. Datanya ada 3. Ada data-data transaksi, itu namanya dataset. Lalu kalau data, jadi semua di dalam data operasional itu adalah transaksi, bukan selain transaksi. Sedangkan kalau subjek, nah ini dia. Itu data-datanya terdiri dari subjek. Subjek itu orang ya. Orang-orang yang berkaitan di dalam transaksi tersebut. Contohnya direktur, manajer, analis bisnis, dan sebagainya. Yang selanjutnya contoh berorientasi subjek. Contoh data operasional. Subjek tapi yang operasional ada juga. Operasional ingat tadi adalah transaksi ya. Jadi semua transaksi pesan, meminjam, menagih, lalu rekening koran, klaimnya bagaimana, lalu tabungannya yang mana. Nah, ini transaksi semua perusahaan asuransi. Jadi ini contoh campuran, ada subjek, ada operasional. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah orang atau bendanya juga bisa seperti tabungan rekening, lalu pelanggan, lalu konsumen. Lalu yang kedua adalah data warehouse. Kenapa kita belajar data warehouse? Kita perlu belajar data warehouse karena menyikapi dari data yang terlalu banyak sehingga sulit untuk dikoordinir atau dipisah-pisah dan dianalisa data tersebut. Contohnya seperti penjualan minuman, lalu kita bisa menganalisa minuman mana yang paling disukai oleh customer dan pada saat pagi, sore, atau petang, atau malam. Nah, itu bisa dianalisa lewat data-data. Ini adalah data warehouse, ada perusahaan asuransi, data warehouse-nya ada klaim, lalu ada otomotif dan ada pekerja. Itu data warehouse-nya. Data terintegrasi ini adalah terpusat ya. Terpusat ini kenapa perlu terpusat? Karena bisa jadi karena berbeda aplikasi, berbeda OS, dan berbeda jenis. Makanya datanya harus terpusat. Terintegrasi oleh satu database server. Nah, dari dataset ini tadi hubungannya terpusat itu semua disimpan di dalam database server. Formatnya seperti ini, atribut kalian pernah belajar, lalu penamaan XLS ini adalah Excel, dan formatnya bebas. Tergantung atributnya. Data terintegrasi, kenapa harus terintegrasi? Agar ada standarisasi. Standarisasi contohnya NIM kalian, ada standarisasi ya. Ada formatnya, ada pemaknaan datanya. Yang selanjutnya, sebelum masuk proses data warehouse, ini biasanya data-data yang masih berantakan, yang masih dalam kumpulan terdiri dari record, itu harus ditransformasi dahulu. Setelah ditransformasi baru konsolidasi, setelah itu baru diintegrasi. Jadi dengan berbagai tahap. Transformasi ini adalah data, mungkin saja tadinya data berbentuk teks, lalu ditransformasi menjadi Excel. Data time varian. Data operasional disimpan dalam waktu aktual. Aktual itu pada saat itu juga. Kalau operasional transaksinya pasti pada saat itu juga ya.
digunakan untuk menganalisa dari data-data sebelumnya, data-data yang banyak dianalisa. Contohnya seperti tadi, minuman mana yang paling banyak digemari oleh customer. Ciri-ciri data time variant. Time variant ini adalah perbedaan waktu. Ada data masa lalu dan ada sekarang dan dapat diprediksi untuk masa depan. Contohnya tadi minuman, kemasan bagaimana yang baik untuk masa depan, lalu bagaimana waktu yang baik untuk promosi dan sebagainya. Data non-volatil. Non-volatil itu adalah data tidak dirusak dalam data warehouse, hanya bersifat read. Jadi datanya hanya bersifat read dan hanya untuk dianalisa saja, tidak diubah-ubah isinya. Itu adalah data warehouse karena waktu yang cukup lama. Jadi sudah jarang digunakan, jadi tidak diubah lagi. Lalu data operasional, tadi sudah ya, transaksi, sedetail-detailnya. Kalau transaksi itu, peringkasan data juga, datanya diringkas menjadi satu database. Lalu ini ada penjualan, produk, tadi penjual produk minuman. Data warehouse juga ringkasannya berbeda-beda, jadi kalian bisa pilah-pilah produk minuman berdasarkan waktu, produk minuman berdasarkan kemasan, produk minuman berdasarkan rasa, itu bisa dipisah-pisah. Tergantung detailnya. Lanjut lagi, data warehouse versus data mart. Nah, apa sih perbedaan data warehouse versus data mart? Nanti akan kita jelaskan. Data warehouse berbasis perusahaan, kalau data mart berbasis departemen. Jadi warehouse ini biasanya ada di satu perusahaan, kalau data mart hanya departemen-departemen, bukan di satu perusahaan. Jadi di dalam perusahaan ada, di dalam data warehouse ada data mart, di dalam perusahaan ada departemen. Lalu juga, nah ini tadi yang saya bilang, tadi gabungan semua data mart. Kalau ini adalah tunggal per departemen. Lalu data warehouse-nya sumber datanya ada staging, stake area, tadi per departemennya sumber datanya. Lalu data mart ini adalah gabungan dimensi fakta-fakta yang ada di departemen tersebut, bukan di tempat lain. Lalu data warehouse juga untuk penyajian data. Kalau data mart ini karena per departemen jadi dapat dianalisa. Jadi kalau kalian mau menganalisa harus yang paling kecil, yaitu departemen. Jangan menganalisa dari sisi perusahaan karena datanya terlalu besar. Nah, ini adalah data warehouse itu karena perusahaan, jadi yang memegang adalah pimpinan atau korporat. Data mart ini yang memegang adalah departemen pastinya. Nah, ini dia pendekatannya juga berbeda, top down dan bottom up. Nanti kita akan jelaskan yang di sini semua. Data warehouse dulu, lalu data mart. Itu yang top down approach. Karena dari atasan dulu ke bawahan, jadi otomatis kalian harus melihat data warehouse dulu dibagi menjadi data mart. Lalu, nah ini juga top down approach, tadi dari atas ke bawah. Kelebihannya adalah dia dipegang oleh tampuk kepemimpinan atau korporat. Lalu arsitekturnya relevan. Penyimpanan datanya satu karena perusahaannya satu server, terpusat. Hasilnya cepat. Kelemahannya karena dia terpusat, jadi kalau ada informasi itu makan waktu lama. Harus mungkin dari departemen dahulu baru sampai ke atasan. Sangat mungkin gagal karena tidak sampai ya, karena terlalu banyak berbelit-belit, mungkin seperti birokrasi. Lalu pengeluarannya tinggi karena tadi berbelit-belit, terlalu banyak birokrasinya. Lanjut, data mart dulu, lalu data warehouse, ini bottom up. Iya, kalau bottom up itu dari bawah dulu, baru dari departemen dulu, baru ke perusahaan. Kelebihannya karena dari departemen dahulu menjadi lebih cepat ya. Kenapa menjadi lebih cepat? Karena memang bawahan-bawahan ini tadi yang melaksanakan karyawannya. Lebih mudah balik modal karena cepat, jadi mudah balik modal, lalu kemungkinan gagalnya kecil karena tadi karyawan langsung yang turun. Tim project, karena karyawan itu mempunyai tim project, jadi lebih cepat selesai. Lanjut, kekurangannya adalah pandangannya sempit.
Karena yang bawahan ini kurang pengetahuan, kurang pengalaman dibandingkan dengan pimpinan yang banyak pengalaman dalam hal bisnis. Jadi pandangannya sempit, mungkin hanya teknikal saja. Lalu mungkin saja ada redundansi ini adalah data yang ganda dalam tiap departemen. Karena departemen ini tidak ada saling konsolidasi, kecuali ada terpusat yang mengaturnya. Lalu data karena tadi datanya ganda, mungkin saja datanya tidak konsisten dan tidak ramah. Tidak konsisten itu sama ya, tidak konsisten di sini ada, di departemen lain ada lagi. Itu tidak konsisten. Antar mukanya tak terkendali, karena masing-masing tidak ada yang mengawasi atasan. Di komponen penyusunnya ada sumber data, lalu sumber data yang datanya masih banyak, masih berantakan di data staging. Di stage dibagi menjadi stage itu dipisah-pisah, lalu dipetakan atau metadata di penyimpanan data storage menjadi berbagai table, banyak table, dianalisa, lalu baru didapatkan informasi. Ini data source, sumber datanya dapat dari mana? Ada dari produksi, internal, terarsip, dan eksternal. Nah, dari produksi ini sudah jelas adalah file transaksi, jadi datanya berasal dari data operasional. Sedangkan yang internal ini pasti datanya berasal dari data pribadi, data departemen, data profil pengguna, konsumen, dan lain-lain. Ada lagi namanya data terarsip. Data terarsip ini data yang sudah lama, yang sudah disimpan. Namanya itu nama lainnya history. Dan sudah jarang digunakan, bahkan tidak digunakan mungkin. Hanya untuk arsip saja. Lalu data eksternal ini data statistik dari agen luar, dari perusahaan luar yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Lalu ada lagi data staging. Tadi staging tadi bisa diekstrak dulu. Kalian tahu ekstrak ya. Kalau kompres itu dikecilkan, kalau ekstrak dipisah-pisah ya. Dibesarkan itu datanya. Lalu ditransformasi baru loading. Nah, makanya itu data stack ini dibagi menjadi stack. Lalu data staging juga extraction-nya pastinya datanya berbeda-beda. Lalu hasil ekstrasinya menjadi lingkungan fisik, bentuk fisik seperti Excel. Nah, yang selanjutnya ada data staging itu dalam langkah transformasi itu butuh datanya dibersihkan dahulu. Mungkin saja data-datanya ada yang penjualannya tidak stabil atau penjualannya dalam hari itu 0, makanya itu dibersihkan yang kosong-kosong. Lalu standarisasi datanya bagaimana? Apakah data yang terisi semua atau data yang sebagian terisi itu tidak apa-apa? Kalian membuat standar sendiri. Setelah data bersih semua, lalu diringkas. Diringkas semua menjadi satu table, lalu di loading. Initial load biasanya besar, ya karena tadi datanya banyak disatukan menjadi besar. Diupdate datanya, lalu dilakukan perubahan dan revisi data. Data storage ini harus besar karena harus mampu menampung data historis atau arsip yang lama, dan itu juga tidak boleh diupdate terlalu sering karena nanti bisa menghapus data-data dan terbuka bagi berbagai perkakas. Informasi ini kalau sudah ada informasi, ada datanya itu menghasilkan informasi. Nah, yang dipertanyakan adalah siapa penggunanya, untuk siapa datanya, lalu dianalisa ataukah untuk manajer, untuk direktur, atau untuk pemula, untuk analis, tergantung. Dan di data mining lalu di query dan dilaporkan. Lalu metadata. Metadata ini adalah berisi tentang informasi mengenai data dalam data warehouse. Kalian sering kalau upload YouTube itu diberikan metadata ya infonya. Video ini berisi modul, materi, apa. Itu namanya metadata. Tipe metadata ini ada operasional tadi yang transaksi ya. Dari data source, lalu ada ekstraksi,
Jadi bisa diekstrak dan transformasi. Nanti ada metodenya, ada aturan bisnis, dan ada prosesnya, ada frekuensinya. Mau diekstrak sebulan, mau diekstrak per hari, atau per tahun, itu bebas. Lalu end user nanti mendapatkan peta navigasi data. Ya, jadi user yang terakhir ini tinggal membaca datanya, itu sudah dipilah-pilah untuk siapa saja penggunanya. Apa sih pentingnya metadata? Untuk memberikan informasi, itu yang paling penting, informasi kepada user atau pengguna terakhir. Lalu menyambungkan bagian-bagian data warehouse yang tadi belum tersambung, sehingga bisa dianalisa dan end user ini dapat memahami konten. Seperti kalian membuat penjelasan metadata di YouTube ya, jadi si end user, si penonton itu memahami konten tersebut isinya apa sih, itu dia metadata. Nah, ini ringkasan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalian silahkan mengerjakan latihan di classroom sesuai dengan yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini tren dalam data warehouse. Sisa yang belum saya jelaskan adalah tren dalam data warehouse. Apa sih trennya? Pertumbuhan terus-menerus. Jadi datanya semakin banyak, lalu perusahaan juga berkompetisi bagaimana seperti penjualan ya, ada persaingan bagaimana menghasilkan produk yang terbaik untuk customer dan memberikan penjualan yang tinggi. Nah, itu tren dalam data warehouse. Nah, ada data tidak terstruktur, ada data spasial, itu trennya juga. Bagaimana cara menanganinya itu nanti ada cara-caranya. Visualisasi data, nih, manipulasi grafik, drill down, interaksi lanjut, dan sebagainya. Nah, proses paralel juga ada kebutuhan hardware dan software. Nah, ini kalau kalian ingin mengurus tentang data warehouse. Ini hanya teknikalnya saja. Jadi tadi saya menjelaskan tentang teorinya. Kalau begitu, sekian dulu. Sampai berjumpa pada pertemuan keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.